kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini oleh karena pertolongan dan anugerah pada Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi kita di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini, kami bersyukur kami boleh hidup, boleh ada sebagaimana ada hari ini oleh karena anugerah dan pertolongan pada Tuhan. Maka hari ini sebelum kami melakukan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah Engkau Allah yang menolong memberkati kami, memberikan kami hati-Mu supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan hati yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini merupakan suatu ayat yang menenangkan, bahkan yang memberi pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan bahwasanya Ia adalah Allah yang setia dan adil, menunjukkan bagaimana karakteristik Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Apa yang mau kita dapatkan dari ayat tersebut? Yang pertama ialah bahwa kita harus mengetahui bahwa pengakuan dosa kita kepada Tuhan adalah syarat utama ataupun hal utama yang harus kita lakukan supaya kita boleh dapat mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pengakuan dosa, artinya ialah bahwa pengakuan yang harus dilakukan dengan tulus hati, yang melibatkan kejujuran dan kerendahan hati. Artinya ketika kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, semua hal-hal yang harus kita yang telah kita lakukan harus kita nyatakan kepada Tuhan. Semua hal-hal ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan harus kita nyatakan kepada Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang dosa, merupakan sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak berdasarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kalau kita melakukan dosa merupakan hal-hal di luar dari firman Tuhan yang telah diberikannya ataupun firman Tuhan yang sudah dinyatakannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, bukanlah menjadi suatu bentuk penilaian daripada Tuhan kepada kita untuk memberikan hukuman kepada kita. Bukan, melainkan seperti yang sudah saya katakan di awal, merupakan suatu pintu untuk menuju kebebasan, pintu untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwasanya Ia adalah Allah yang setia dan adil, menunjukkan bagaimana sifat ataupun karakteristik Allah itu di dalam kehidupannya. Di dalam pribadi Allah itu, Ia adalah pribadi yang setia dan adil. Kalau kita berbicara tentang kata setia, artinya Ia Allah yang tidak pernah berubah. Kalau kita berbicara tentang Ia adalah Allah yang setia, adalah Allah yang akan menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan pada teks yang hari ini kita renungkan ialah bahwasanya kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka janji yang terdapat di dalam teks tersebut ialah bahwasanya janji pengampunan yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita mampu mengatakan ataupun melakukan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara tentang Ia adalah Allah yang adil, menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang akan melakukan apa yang benar, Allah yang tidak salah. Keadilannya telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib menanggung semua hukuman, menanggung semua dosa-dosa kita, dan yang sekaligus mengampuni semua orang-orang yang hari ini yang mengampuni kita semua yang hari ini hidup sebagai orang-orang berdosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwasanya ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Ia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni semua dosa kita. Maka ketika kita sudah mengakui pengakuan dosa kita kepada Tuhan, apa hasil dari pengakuan dosa kita tersebut? Dikatakan dikatakan di dalam teks yang kita baca bahwasanya Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hasil dari pengakuan dosa ialah yang pertama tadi sesuai dengan janjinya, ketika kita mengakui dosa, Dia mengampuni kita. Yang kedua ialah penyucian dari segala kejahatan. Kalau kita berbicara tentang penyucian berarti ada hal-hal yang sudah dibersihkan. Ada hal-hal yang dulunya kotor, kemudian kita cuci, kita bersihkan menjadi hal-hal yang baru ataupun yang bersih. Artinya ketika Tuhan Allah menyucikan kita dari segala kejahatan, Dia berbicara tentang pembersihan diri kita dari semua dosa-dosa kita, semua dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka hasil dari pengakuan dosa kita ialah bahwa Ia akan memulihkan hubungan kita dengan hubungannya. Dia akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini
kita semua harus berani datang kepada Tuhan. Kita semua harus berani datang dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, mengaku bahwa Tuhan, aku orang berdosa. Aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan ini, dan aku tahu itu merupakan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah aku Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, dan kita harus yakin dan kita percaya bahwa Ia Allah yang sudah mengampuni kita, yang akan memberikan kita pengampunan dan yang akan menjauhkan kita dari segala kejahatan, dan secara khusus akan membawa kita kepada hubungan yang baru, kepada pemulihan yang baru, kepada kehidupan yang baru yang semakin dekat yang semakin dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan ragu, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan Ia adalah Allah yang setia, yang adil, yang akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwasanya sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kita percaya bahwa penebusan Tuhan di kayu salib sudah membawa itu semua, sudah menghilangkan itu semua, sudah menghapus itu semua. Kita juga percaya bahwa pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus menjadi orang-orang, ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan menutup renungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan menyatakan lagu pujian, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa. Tidak pernah diingatnya lagi semua kesalahan-kesalahan kita. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami semua sebagai orang percaya harus datang kepadamu, mengakui semua dosa-dosa kami ke hadapanmu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni semua dosa-dosa kami, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang baru melalui pengakuan dosa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk kami boleh datang kepadamu, melakukan kebenaran firman-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih, hari ini juga kami mau berdoa datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk GMI Jakarta Pusat dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih hari ini gereja ini boleh berdiri oleh karena pertolongannya pada Tuhan. Maka kami juga percaya bahwa di hari-hari esok pertolongan-Mu terus Engkau akan nyatakan melalui gereja ini. Kami juga mau berdoa bersyukur untuk gereja ini yang akan berulang tahun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Allah yang boleh terus memberkati gereja ini menjadi gereja yang membawa dampak positif baik untuk lingkungan ini, baik untuk orang-orang sekitar, bahkan gereja ini kiranya boleh Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa baru baik di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus untuk acara kami dalam rangka hari ulang tahun. Tuhan Engkau menolong dan memberkati semua para hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Engkau Allah memberikan hikmat, kesehatian untuk boleh dapat menaruh hati melayani Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Berdoa untuk semua acara demi acara yang akan dilaksanakan, Engkau Allah yang menolong dan memberkati juga. Untuk semua biaya-biaya yang kami butuhkan, biarlah Engkau Allah yang mencukupi semuanya, dan Engkau Allah yang memberikan berkat-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat yang akan memberikannya kepada kami dengan waktu Tuhan dan dengan cara kerja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa untuk kami semua, biarlah Engkau Allah yang melindungi dan menyertai kami, memberkati kami semua di sepanjang langkah kaki kami ini, di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa kami ini. Kami mau menutupnya dengan berdasarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih, anugerah dan penyertaan daripada Tuhan terus menjadi bagian kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.